Menteri Ketenagakerjaan resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah terbaru mengenai kenaikan upah di Indonesia. Pemerintah juga memberikan mandat kepada gubernur untuk segera menetapkan upah minimum provinsi dan upah. Halo, selamat datang di Legal News Hukum Administrasi Negara. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang putusan penting dari PT UN Surabaya yang membatalkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang UMK 2025. Putusan ini penting karena tidak hanya menyangkut soal upah minimum, tetapi juga menyentuh batas diskresi pejabat pemerintahan dan penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Perkara ini bermula pada November 2024. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan nasional mengenai kenaikan upah minimum sebesar 6,5% sebagai langkah menjaga daya beli pekerja. Kebijakan ini kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 yang menetapkan formula resmi dan mengikat bagi pemerintah daerah. Namun, pada 30 Desember 2024, Gubernur Jawa Timur menetapkan UMK Surabaya melalui SK nomor 100331775 KPTS 13/2024 dengan kenaikan hanya sekitar 5% atau sebesar 4,96 juta rupiah. Kebijakan ini dinilai menyimpang dari formula nasional dan merugikan buruh. Akibatnya, Federasi Serikat Pekerja Kautindo yang mewakili sekitar 1 juta buruh di Jawa Timur mengajukan gugatan ke PT UN Surabaya. Dalam perspektif hukum administrasi negara, objek sengketa perkara ini adalah keputusan tata usaha negara, yaitu SK Gubernur Jawa Timur tentang UMK 2025. Sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa atas keputusan administrasi negara yang bersifat konkret, final, dan menimbulkan akibat hukum. Memang benar, Gubernur memiliki kewenangan menetapkan UMK, namun perlu ditegaskan, kewenangan tersebut bukan kewenangan bebas, melainkan kewenangan terikat karena telah dibatasi oleh undang-undang dan peraturan menteri. Kemudian, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Gubernur Jawa Timur telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama, asas proporsionalitas. Hakim menilai kebijakan ini tidak seimbang antara kepentingan stabilitas ekonomi dan kewajiban negara melindungi hak buruh. Formula kenaikan 6,5% yang telah ditetapkan secara nasional justru diabaikan. Yang kedua, asas kepentingan umum. Kebijakan UMK tersebut secara nyata merugikan buruh sebagai kelompok masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan negara. Dalam hal ini, diskresi yang digunakan gubernur dinilai melampaui batas kewenangan karena bertentangan dengan pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menegaskan jaminan penghidupan yang layak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 28 Mei tahun 2025, PT UN Surabaya mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Pengadilan menyatakan SK Gubernur Jawa Timur tentang UMK 2025 batal dan memerintahkan gubernur untuk menerbitkan SK baru yang sesuai hukum. Putusan ini menegaskan peran Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengawas yudisial terhadap tindakan pemerintah, khususnya dalam penggunaan diskresi. Dari kasus ini, terdapat beberapa rekomendasi penting untuk perbaikan tata olah pemerintahan. Yang pertama, diskresi kepala daerah harus dipahami sebagai diskresi yang terbatas yang hanya boleh digunakan sepanjang tidak menyimpang dari kebijakan nasional dan regulasi pusat. Yang kedua, pemerintah daerah wajib menjamin transparansi dan akuntabilitas data, terutama data kebutuhan hidup layak dan indikator ekonomi yang digunakan. Yang ketiga, perlu diperkuat pengawasan preventif, baik melalui evaluasi kebijakan oleh pemerintah pusat maupun penguatan peran Ombudsman RI untuk mencegah maladministrasi sejak awal. Keempat, partisipasi serikat pekerja harus dilakukan secara substantif, bukan sekedar formalitas. Sebagai penutup, kasus UMK Jawa Timur 2025 menjadi pelajaran penting bahwa kewenangan pemerintahan
tidak dapat dijalankan secara sepihak. Diskresi tanpa batas justru berpotensi mencederai keadilan dan kepastian hukum. Demikian Legal News Hukum Administrasi Negara kali ini. Terima kasih telah menonton video ini.